Pembalasan istri dikhianati. Bab 63. Banyak sekali pertanyaan di benak Vina, siapa perempuan itu, kenapa dia bisa bekerja di sini tapi bukan sekarang waktunya karena hubungan mereka baru saja dimulai. Ayunda menendang satu kakinya ke udara, dia terlihat kesal melihat kemesraan Vina dan Satria di depan matanya. Mana yang dibawa oleh Satria kemari, gumam Ayunda kesal. Vina melepaskan tangannya dari tubuh Satria dan menatap tajam wajah suaminya ini saat sudah di ruangan Satria. Dia mantan pacarku, tapi kami tak memiliki hubungan apa-apa lagi setelah berpisah, jelas Satria. Kenapa dia bisa bekerja di sini? Kamu yang memintanya, cecar Vina mulai emosi. Dia meminta pekerjaan karena sudah bercerai dari suaminya, kasihan dia butuh uang, jawab Satria jujur. Kamu menerimanya. Dia janda. Terpaksa karena dia butuh pekerjaan, bukannya menolong sesama itu pahala, masalah janda itu hal biasa, kamu cemburu. Tanya Satria sambil mengulum senyumnya membuat wajah Vina tiba-tiba memerah. Tidak. Jawab Vina cepat sambil membalikkan tubuhnya. Jika kamu cemburu katakan saja, wajar seorang istri cemburu pada suaminya bukan? Tidak perlu malu, ujar Satria sambil memeluk tubuh Vina dari belakang membuat jantung Vina berdetak kencang karena lelaki ini begitu manis. Tapi aku tidak cemburu, bohong Vina. Cemburu. Ucap Satria pelan. Tidak. Cemburu. Tidak. Tidak. Tidak, pekik Vina malu membuat Satria gemas dan mencium pipi Vina. Sat, jangan cium-cium, bukannya kamu belum bisa move on dari perempuan itu, siapa namanya? Ayunda. Si Ayu-Ayu itu, sana, usir Vina sambil melepaskan pelukan Satria. Katanya nggak cemburu tapi terus ngebahas dia, goda Satria membuat Vina semakin kesal. Pikir saja sendiri. Satria menarik tangan Vina dan memeluknya kembali. Ngambek. Siapa yang ngambek? Emangnya aku anak kecil apa? Sudah sana kerja. Gimana mau kerja kalau kamu ngambek gitu? Udah ayo ikut aku, ajak Satria. Satria mengajak Vina keluar dari ruangannya dan meminta sekretarisnya mengumpulkan semua karyawan. Dulu dia memang menyembunyikan pernikahannya dengan Vina karena alasan Vina hamil anak Rendra tapi semuanya tidak terbukti bahkan dia yang mengambil keperawanan Vina. Kini dia merasa lelaki yang pertama untuk Vina dan dialah yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan Vina selanjutnya. Maaf mengganggu waktu kalian sejenak, saya hanya ingin menyampaikan sedikit informasi. Perempuan cantik yang berdiri di sebelah saya saat ini adalah istri sah saya, namanya Vina. Jadi saya berharap kalian bisa menghormatinya sama dengan kalian menghormati saya, tegas Satria sambil menggenggam tangan Vina membuat para karyawan perempuan kecewa terlebih Ayunda, dia sangat geram karena Satria tak menatapnya sedikit pun. Kenapa ini bisa terjadi, batinnya. Vina hanya tersenyum kecil di sebelah Satria, lelaki ini sudah berani mengenalkannya pada semua orang. Tak ada lagi pernikahan pura-pura, setidaknya Vina juga tahu akan porsinya saat ini. Untuk perhatiannya terima kasih dan kalian boleh bekerja kembali, ucap Satria dan semuanya bubar. Nggak bisa genit lagi deh. Curi pandang kan masih bisa. Tapi udah milik orang. Untuk cuci mata aja. Terdengar bisik-bisik para karyawan Satria saat keluar ruangan. Rebut aja, sahut Ayunda. Nggak boleh jadi pelakor bu, orang Pak Satria itu tipe lelaki setia, jawab karyawan lainnya. Ayunda terdiam sejenak,
dia lupa menyadari kalau memang Satria tipe lelaki setia dulu saat mereka berpacaran. Tak pernah sekalipun Satria berselingkuh meskipun banyak yang menginginkan dia, tapi dia tetap bertahan bersama Ayu. Bahkan setelah Ayu memutuskannya pun Satria tak memiliki kekasih. Ayu mencari tahu semua aktivitas Satria, bahkan kehidupan Satria setelah berpisah. Dan Ayu yakin Satria masih mencintainya, tapi kenapa tiba-tiba ada Vina, di mana mereka kenal? Ayunda ketinggalan berita untuk ini. Vina menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Hari ini cukup melelahkan. Setelah menemani Satria di kantor, mereka ke mall untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Ini hari pertama mereka menjalani kehidupan rumah tangga sesungguhnya. Berbelanja bulanan dan memilih barang belanjaan yang dibutuhkan. Satria mau dirinya dan mulai belajar mengetahui kesukaan masing-masing. Lelah? Tanya Satria yang baru masuk ke dalam kamar setelah meletakkan belanjaannya ke dapur. Lumayan, jawab Vina sambil memejamkan matanya menikmati hembusan pendingin ruangan. Ganti dulu pakaiannya baru lanjut tidur. Berikan aku istirahat sejenak, jawab Vina tak membuka matanya. Satria mengambil tas Vina dan ponselnya yang berada di atas ranjang lalu memindahkannya ke atas meja hias. Satria sendiri langsung melepaskan pakaiannya dan segera mandi. Dia ingin membuatkan makanan untuk makan malam mereka nanti. Alhamdulillah anak Kirana sehat Pak, ujar April pada Alvan. Tidak lama lagi kita akan jadi oma dan opa. Vina dan Satria? Tanya Alvan. Satria sedang sibuk di kantor Pak, dan ada beberapa pekerjaan yang ikut membawa Vina. Bunda senang melihat kehidupan Satria saat ini meskipun mereka menikah karena kesalahan, tapi sepertinya rumah tangga mereka bahagia. Ingatkan Satria jangan membawa Vina terus Bun, nanti malah lelah. Iya Pak, tadi Bunda juga sudah katakan pada Vina begitu. Berdoa saja Pak agar tidak terjadi apa-apa dengan cucu-cucu kita. Amin, Papa selalu mendoakan mereka Bu, agar selalu dilimpahan kesehatan serta rezeki, ujar Alvan dan diangguki April. Vina membuka kelopak mata melirik ke arah jam dinding kamar mereka. Sudah pukul 7 malam. Astaga! Aku tertidur lelap, ucap Vina segera bangkit dan menuju kamar mandi. Vina mengguyur tubuhnya dengan air hangat agar terasa rileks. Memang cukup melelahkan hari ini, tapi dia tak boleh melewati makan malam bersama suaminya. Kasihan Satria jika harus makan malam sendiri. Setelah memasang pakaiannya, Vina segera keluar kamar. Sudah tercium harus bau masakan yang dibuat Satria hingga membuat perut Vina berbunyi. Maafkan aku, ujar Vina pelan membuat Satria yang sedang memasak sayur capcay mengadakan kepalanya. Sudah bangun, aku baru saja berniat membangunkanmu setelah sayur ini selesai. Apa yang bisa aku bantu, ucap Vina tak enak hati pada suaminya ini. Duduk saja di meja makan, aku sudah menyiapkan makanannya, sebentar lagi sayurnya masak, sahut Satria. Vina mengangguk patuh. Dia mendekati meja makan yang sudah tersedia nasi dan goreng ayam balado serta teh yang masih hangat. Vina semakin tak enak hati melihat semua ini. Dia merasa gagal menjadi seorang istri padahal ini semua baru saja dimulai. Taraf. Ini sayur capcaynya, ayo cuci tanganmu kita makan, ajak Satria. Vina segera berjalan ke arah wastafel dan mencuci tangannya lalu mengambilkan nasi untuk Satria. Meskipun bukan dia yang memasak, setidaknya mengambilkan nasi untuk Satria bisa sedikit mengobati rasa bersalahnya. Vina menyuapi makanan ke dalam mulutnya tapi wajahnya masih sedikit lesu. Kenapa? Tidak enak? Tanya Satria dijawab gelengan oleh Vina. Lalu,
Aku merasa bersalah karena bukan aku yang menyiapkanmu makanan, jawab Vina jujur. Sudah, lain kali kan bisa, saat ini biarkan aku yang melayanimu, kau cukup mempersiapkan diri untuk melayaniku yang lain, goda Satria membuat wajah Vina memerah malu. Ayo dimakan, aku masih ada pekerjaan lain setelah ini, ucap Satria. Setelah makan malam Vina berjalan ke ruang televisi. Sudah lama dia tak menonton acara televisi kesukaannya sedangkan Satria menuju ruang kerjanya. Vina dari tadi mengotak-atik ponselnya berkirim pesan pada via sahabatnya. Dari tadi Vina menunggu balasan dari via tapi tak kunjung dibalas oleh perempuan itu membuat Vina memutuskan untuk menghubunginya. Halo Vi. Di mana? Halo Vin. Elo lagi di mana? Au. Pelan sayang, ujar Via dari seberang sana. Vi. Elo di mana? Tanya Vina penasaran. Gue. Gue. Vi. Elo lagi ngapain? Elo nggak apa-apa kan? Tanya Vina sedikit khawatir. Jangan terlalu kuat sayang, Vi. Pekik Vina. Gue di hotel Vin, jawab Via membuat Vina segera mematikan ponselnya. Brengsek lo Vi, kesal Vina. Pikiran Vina traveling kemana-mana hingga memikirkan saat pertama kali dia dan Satria melakukannya membuat Vina tersenyum sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Vin. Sadar. Sadar, nggak mungkin lo yang minta duluan. Gumam Vina pelan sambil mengatur napasnya pelan. Satria yang sedang keluar dari ruang kerjanya karena kehausan melihat Vina tersenyum sendiri menjadi curiga dan mendekat. Vin, kenapa? Tanya Satria membuat Vina kaget. Enggak, itu Via di hotel. Hotel? Tanya Satria heran. Bukan, itu. Via sedang dengan cowoknya. Temannya, jawab Vina gugup sambil menggigit bibir bawahnya bingung. Kenapa? Tanya Satria lebih dekat membuat jantung Vina berdetak kencang, tubuhnya serasa disengat listrik saat ini. Satria makin penasaran pada istrinya ini. Satria memegang dahi Vina tapi tak terasa panas. Kamu sakit? Tanyanya tapi dijawab dengan gelengan. Lalu, ingin sesuatu? Tanya Satria lagi dan dijawab Vina pelan. Katakan ingin apa? Vina mendekatkan bibirnya di telinga Satria. Kamu, aku ingin kamu. Jawab Vina pelan sambil menahan malu sedangkan Satria terdiam kaku mendengar penuturan Vina. Apa kamu tak menginginkanku malam ini? Lanjut Vina berjalan cepat ke arah kamar karena malu sedangkan Satria masih berdiri tak percaya di depan televisi yang masih menyala. Cukup lama permainan mereka semalam karena Satria meminta haknya sampai 2 kali membuat tubuh Vina benar-benar lelah. Vina menatap sang suami yang masih tertidur lelap di sampingnya. Diperhatikannya wajah Satria yang memang tampan. Satria memiliki garis wajah tegas dan ditumbuhi bulu halus hingga membuatnya terkesan berharisma. Selama menikah Vina tak pernah memperhatikan dengan seksama wajah suaminya ini tapi pagi ini Vina merasa Satria lebih tampan dari biasanya. Vina menarik sudut bibirnya kecil mengingat percintaan panas mereka semalam apalagi dia yang meminta duluan membuat Vina malu, entah bagaimana dia harus menghadapi Satria hari ini. Vina bangkit dari ranjangnya lalu membuka tirai yang menutupi jendela apartemen kamar mereka. Kamar mereka berhadapan langsung dengan matahari di pagi hari hingga saat Vina menarik tirainya mentari pagi terlihat jelas sedang memancarkan sinarnya hingga menerpa wajah tampan Satria. Lelaki ini merasa silau dan membuka matanya perlahan,
terlihat Vina yang mengenakan celana hot pants dan tank top berwarna pink sedang berdiri di depan jendela memandangi ke arah luar. Satria bangkit lalu mendekati istri cantiknya ini dan memeluk Vina dari belakang. "Terima kasih. Terima kasih untuk semalam," bisik Satria mesra sambil mencium mesra pipi Vina. Vina menghela nafas panjang lalu menutup matanya sejenak menikmati aroma tubuh bangun tidur suaminya ini dan menarik tangan Satria agar memeluk tubuhnya erat. "Jangan pernah pergi meskipun aku sedang tak membutuhkanmu, jangan pernah lari meskipun aku yang memintanya," ucap Vina pelan dan diangguki Satria. "Aku akan selalu berusaha seperti mentari yang tiada henti menyinari bumi meskipun tak pernah diminta, aku akan terus berusaha dan terus berusaha jadi yang pertama dan terakhir untukmu. Jadilah terus orang yang pertama untuk aku lihat saat membuka mata dan orang yang selalu aku peluk saat menutup mata," ujar Vina tersenyum kecil melihat Satria yang meletakkan kepala di pundaknya. Apakah ini perasaan cinta atau perasaan membutuhkan saja? Vina belum bisa menjawabnya. Yang jelas saat ini dia merasa nyaman berada di samping Satria dan berharap pernikahan ini bisa bertahan selamanya. Rendra mencium kening Nur sekilas lalu berpamitan untuk ke kantor. Hari ini Rendra ingin mendatangi kantor Satria untuk membicarakan proyek mereka yang sempat tertunda dulu. "Pak Satria ada?" tanya Rendra pada sekretaris Satria. "Sepertinya hari ini beliau tidak ke kantor karena tadi pagi sempat menghubungi saya untuk mengerjakan laporan yang beliau minta dan dikirimkan ke emailnya." "Kenapa?" "Beliau bilang sedang tidak enak badan," jawab sang sekretaris. Rendra mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti dan segera pergi. "Sepertinya aku tidak usah mengganggu acara pengantin baru mereka dulu," gumam Rendra yang tahu kalau saat ini Satria sedang bersama Vina.